Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Oke. Uh, uh, Pada tengah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai bahasa Arab, terutama dia bahasa Arab komunikasi. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya harful jar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Lam. Terima kasih sudah datang. Okey. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita telah membahas apa yang namanya itu haza, hazi, zalika, dan tilka. Betul? Okey. Wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Salma. Jadi, kita sebelumnya telah membahas tentang haza, hazihi, zalika, dan tilka. Jadi, kita sudah tahu bahwasannya ada dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata nama laki-laki dan kata nama perempuan. Kata nama lelaki dan kata nama perempuan. Kita dah tahu, kita dah lihat ciri-cirinya. Biasanya yang kata nama perempuan dia ada ta marbutah, ada ta bulat. Kalau kata nama laki-laki dia tak ada. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan kata nama ini, tapi sekarang ini kita akan membahas tentang harful jar. Okey, Puan Rozia. Assalamualaikum Ustaz, pimpinan takwa. Amin, terima kasih doanya Puan Rozia. Okey. Nah, pembahasan kita adalah tentang mengenai harful jar, huruf jar. Ada tak tuan-puan dan puan-puan ketahui tentang apa yang namanya harful jar ini? Kalau ada yang tahu sikit je boleh tulis di komen. Tak apa, tak apa. Mau tulisnya pun salah tak apa. Kita akan perbaiki, kita akan belajar bersama-sama. Nah, apa yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui akan harful jar ini? Boleh tulis di komen. Misalnya nak tulis maksudnya ke, nak tulis contoh-contoh harfulnya ke, boleh? Salam ya Ustaz. Waalaikumsalam Puan Halimah. Puan Rozia. Oh, bi, ala, min, ka. Betul. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk harful jar. Contoh dari harful jar. Ada yang tahu tak maknanya harful jar ini? Maksudnya harful jar ini apa? Ada yang tahu tak? Harful jar membaris bawahkan isim selepasnya. Oh, udah hebat ya, udah tahu Puan Salma. Betul. Harful jar adalah harfun yang membaris bawah, yang menjarkan, yang membuat isim setelahnya menjadi, yang membuat isim setelahnya menjadi jar, menjadi majrur. Maksudnya di sini apa Ustaz? Maksudnya majrur itu? Kata saya, lupa lah Ustaz. Nah,
Nah, kita bisa misal ambil contoh kata nama yang biasa yang tanpa harfu jar. Kita ambil kata kata nama isim biasa, misalnya kita ambil kitab. Kitabun. Kitabun. Nah, kita lihat, bisa lihat di sini. Ini kita lihat belakangnya ini, belakang dari kitabun ini dia bentuknya, ini bentuknya domah. Domah itu biasa dikenal sebagai bentuknya marfu. Salah satu tanda marfu itu adalah domah. U. Cara bacanya U. Kitabun atau kitabu. Nah, ketika dia ada salah satu dari jar, dari harfu jar, misalnya kita pakai ala. Oke, ala. Ala. Nah, kita pakai ala ditambah kitabin. Alal kitab. Kita bi. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang berubah dari kitabun yang di atas dengan kitab ini sini, apa yang berubah? Ada yang berubah tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Zara. Waalaikumsalam Puan Khairani. Ah, Puan Lam. Barisnya betul. Waalaikumsalam. Betul. Yang berubah, yang berbeza di sini adalah baris terakhirnya. Bentuknya menjadi ke bawah, bentuknya menjadi ke bawah, dan ini disebut sebagai isim majrur. Berubah dia. Nah, ini adalah sifat dari si harfu jar ini. Dia sebenarnya ada banyak dari harfu jar. Nah, untuk sekarang kita akan belajar sedikit saja dari harfu jar ini. Oke? Sebelumnya ini sudah paham tak? Apa sifat dari harfu jar? Dia harfu jar ini dia yang apabila dia diletakkan sebelum isim, maka dia akan merubah isim tersebut menjadi majrur. Dan itu dia disebut harfu jar. Sini kita punya contoh kitabun. Dia tak ada apa-apa di sebelumnya, tak ada apa-apa. Kita letakkan ala di sini. Alal kita bi. Jadi kita bi. Dia jadi majrur, jadi kasroh dia. Salah satu bentuknya adalah kasroh. Jadi alal kitabi. Sudah pahamkah tuan-tuan dan puan-puan? Kalau sudah paham, kita boleh lanjutkan ke kosakatanya, ke contoh-contoh dari hafujarnya. Boleh pahamkah? Tulisan Ustaz kecil, boleh diperbesar. Oke. Saya nak tulis lagi ya, ini apa? Penjelasannya. Mungkin agak kecil, mungkin agak kurang kelihatan.
Oke, sudah paham ya? Sudah paham? Huruf jar adalah huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur. Nah, salah satu bentuk dari menjadi majrur itu adalah berubahnya domah itu menjadi kasroh. Oke. Nah, ini kita ada contoh-contoh dari harfu jar ini. Yang pertama dia ada namanya fi. Nah, fi. Oke. Kita boleh sama-sama di depan handphone masing-masing kita coba ucapkan sama-sama. Ucapkan setelah saya fi. Nah, fi. Fi. Oke. Nah, yang selanjutnya dia ada ala. 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 Oke. Yang ketiga dia ada min. 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 Yang keempat dia ada ila. 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 Dan yang terakhir dia ada untuk apa? Untuk kosakata kita aina. 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 Nah, untuk kosakata kita yang pertama, fi. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tahu tak apa makna dari fi ini? Kalau boleh tahu boleh ditulis di kolom komentar. Arti daripada si fi ini. Faham Ustaz? Alhamdulillah. Puan Halimah, alhamdulillah sudah faham. Puan Zara, alhamdulillah sudah faham. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak tulis apa makna dari fi ini? Okey, betul. Fi artinya di atau di dalam, boleh. Maknanya sama. Di dalam. Fi artinya di dalam. Jadi kalau kita nak bikin kalimat di dalam masjid, di dalam sekolah, jadi kita pakai fi. Kita pakai fi. Okey. Siti Esa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Siti Esa. Okey. Di dalam. Okey, dah paham semua ya? Nah, sekarang ala. Ada yang tahu tak arti dari ala ini? Ala. Atas. Atas. Okey, betul. Terima kasih jawabannya Puan Lam, Tuan Esa, Puan Radin, Puan Halimah. Artinya atas atau di atas. Sama saja, atas. Atas. Nah, kalau kita nak menunjukkan isim dia ada di atas sesuatu, kita pakai ala. Kalau yang tadi yang fi ini dia di dalam sesuatu, kalau ala ini berarti dia di atas sesuatu. Misalnya di atas meja ke, di atas rumah ke, boleh. Di atas buku ke, boleh. Nah, untuk yang sekarang, min. Apa artinya dari min, tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang tahu tak? Min. Min. Betul Puan Lam. Betul Tuan Esa. Arti daripada min adalah ya daripada. Dari atau daripada.
Min artinya daripada atau dari. Atau sini lebih apa? Lebih populer dari saja ya, dari. Kita pakai dari saja ya, dari. Ya lebih simpel, lebih mudah agar kita mengingatnya. Kita pakai dari saja. Oke? Min artinya adalah dari. Oke, betul ya. Terima kasih jawabannya untuk Puan Salma, Puan Siti Esa, Puan Halimah, Puan Hawa. Oh, ini orang baru ya? Eh, Atau udah lama? Puan Radin. Oke. Nah, sekarang kita nak lihat yang kelima. Satu, dua, tiga, keempat, sorry. Maaf. Yang kelima, ilah. Arti dari ilah, ada yang tahu tak puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan? Arti dari ilah. Nah, ini lumayan populer ini di dalam Al-Quran pun lumayan banyak ini. Misalnya dari surah Fatihah, Siratal ladzina an'amta. Itu ala ya. Ilah ini apa ya? Hmm, ilah. Artinya, betul Puan Radin, betul Puan Halimah. Artinya ke atau kepada. Sama saja, ke atau kepada. Nah, betul. Terima kasih Puan Hawa, terima kasih Puan Zahra, Puan Salma. Artinya kepada. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir, kosakata yang terakhir. Aina, aina, aina. Ada yang tahu tak artinya? Aina, aina. Ada yang tahu tak artinya? Nah, betul. Dari manakah? Dari manakah atau di manakah? Di manakah? Oke. Nah, sekarang kita dah tahu apa itu kita dah tahu apa itu makna dari harful jar, dialah huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur. Nah, kita dah tahu pula ini contohnya. Kita pun kasih harful jar alal kitabi, jadi dia dari kitabun menjadi kitabi, dia dari marfu dia menjadi majrur. Karena si harful jar ini. Karena si harful jar ini ada di depannya, ada di depan daripada si kitabun. Nah, kita dah tahu juga ada contoh-contohnya di sini. Bentuk sebenarnya dia ada banyak, ada B, ada K, ada yang lain-lain. Tapi kita pakai yang lebih populer saja. Ada contohnya fi, ala, min, dan ila. Aina ini sendiri dia adalah kata tanya. Oke, jadi kita boleh kasih contoh lagi, boleh paham. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak lihat ini lagi, boleh di rewind, boleh di playback, boleh dimundurkan lagi waktunya ke yang sebelumnya. Kalau nak baca ini yang ini lagi, karena saya akan hapus. Bisa tak ya? Hmm. Oh cukup ternyata. Cukup ya. Oke, kita pakai contoh yang ini, yang V. Kita pakai contoh yang V. Contoh kalimatnya. Hmm, kitabun fi madrasah. Nah, fil madrasah. Nah,
Ini baris terakhirnya tuan-tuan dan puan-puan, barisnya tuh yang di sini, yang madrasah, tu kah atau ti kah? Kitabun fil madrasatu kah atau fil madrasati? Isim istifham ya? Iya. Ya, iya tuh Puan Radin. Aina ini dalam bentuk isim istifham, kata tanya ya. Di manakah? Ya, dia adalah kata tanya. Dia bukan harfu jar, tapi dia berguna untuk kita lebih memahami harfu jar. Oke. Mad Rosati. Oh, betul. Terima kasih Puan Alima, Puan Rozia, Puan Lam. Mad berarti karena sebelumnya dia ada harfu jar di sini, dia ada harfu jar, maka dia merubah baris terakhir dari yang seharusnya madrosatu menjadi madrosati dia. Dia ubah dari madrosatu menjadi madrasati. Karena ada dia di sini. Artinya apa? Artinya buku di dalam sekolah misal. Buku di dalam sekolah atau di sekolah. Arti dari sekolah ini tetap tak berubah, dia tetap maknanya sekolah walaupun dia barisnya jadi i. Karena dia ada harfu jar sebelumnya, maka dia menjadi majrur. Nah, itulah fungsi dari harfu jar ini. Nah, kita pakai contoh yang sekarang kita pakai yang aina sekarang kita. Kita nak bertanya. Kita nak bertanya. Aina. Aina. Aina kitabun. Di manakah buku? Nah, kalau kita nak pakai fi, berarti jawab kita pakai kitabun fil madrasati. Kalau kita nak pakai ala, kitabun ala ala apa nih? Tuan-tuan dan puan-puan, mau pakai ala apa nih? Alal madrasati kah? Atau ala apa nih? Nah, kita pakai alal maktabi aja, alal maktabi. Kitabun alal maktabi. Alal maktabi. Artinya apa? Kitab itu ada di atas daripada meja. Sekali lagi kita boleh lihat, karena ada harfu jar sebelumnya, dia merubah kata isim sebelumnya yang seharusnya dia maktabu, dia berubah menjadi maktabi di sini. Karena harfu jar ini. Nah, setiap isim-isim yang diubah menjadi majrur itu disebut isim majrur. Seperti yang dah saya tulis ini, huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur, maka di isim tersebut dikenal sebagai isim majrur. Nah, jadi apa gunanya aina di sini? Aina di sini sebagai guna untuk kita boleh menanyakan apa-apa yang memungkinkan jawabannya kita boleh menggunakan huruf jar. Sebelumnya kita pakai haza dan zalika, kita kata pertanyaan yang kita pakai itu adalah a dan ma, betul tidak? Betul kan? Nah, untuk bisa jawabannya menggunakan huruf jar, kita pakai pertanyaannya bentuk aina. Kalau kita nak jawabannya bentuk haza dan zalika atau tilka dan hazi, kita tanya pakai ma dan a, ma dan a. Kalau kita nak jawabannya bentuk harful jar, maka kita pakai aina. Oke? Nah, contoh yang lain, min aina.
anta. Nah, saya nak tanya dulu. Ada tuan-tuan dan puan-puan tahu tak arti dari makna dari anta ini? Arti dari anta ini tahu tak? Boleh tak? Boleh tu Puan Radin. Kalau kursi berarti dia kursiyi. Ala kitabun alal kursiyi. Boleh. Nah, anta. Nah, betul. Anta artinya awak atau engkau ya. Yang ini untuk lelaki. Nah, betul ya. Jadi, kita nak tanya. Kita ambil misalnya min aina. Min artinya apa? Min dari. Aina dari mana atau dari di manakah? Berarti artinya dari manakah engkau? Ah, ah. Tahu tak cara menjawabnya, tuan-tuan dan puan-puan? Misalnya orang yang dimaksud itu yang ditanya itu dia dari dari masjid. Min aina anta? Berarti jawabannya pakai kalau ditanya kamu, engkau, dia pakai tertampak Ustaz. Tak tampak ya? Sebentar. Saya kecil ya. Nah, berarti kalau ditanya berarti jawabnya ana ya. Ana min. Nah, kalau misalnya dia dari masjid, ana minal, ana min atau minal mas ji minal mas apa nih? Minal mas ji masjiduka masjidi atau masjida? Gimana nih, teman-teman dan perempuan? Masjidakah, masjidikah, atau masjidu? Ada 3 pilihan nih. Nah, betul Puan Zara. Itu dia menjadi ana minal masjidi. Ini yang betul. Karena sebelumnya dia ada afujar. Begitu. Oke, sudah paham? Sudah paham? Boleh pahamkah tuan-tuan dan puan-puan mengenai hafujar dan bagaimana cara menggunakan aina? Boleh paham? Ana minal masjidi. Oke, betul Puan Alimah. Betul Puan Roziah. Betul Puan Lam. Nah, boleh pahamkah bagaimana bagaimana cara menggunakan harfu jar dan cara menggunakan pertanyaan aina? Boleh paham? Faham Puan Zahra? Boleh. Alhamdulillah. Oke, boleh dibaca-baca lagi tulisan yang sudah saya tulis di papan tulis? Mungkin ada yang kurang paham kah atau kurang jelas lagi kah tulisannya? Boleh disampaikan ke saya? InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah Puan Lam. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Sudah paham ya Puan Salma? Sudah paham Puan Halimah? Alhamdulillah. Kata sudah paham ya? Saya tunggu dulu biar sekitar
InsyaAllah Ustaz. Paham ya? Alhamdulillah insyaAllah. Okey. Nah, sebelum kita nak masuk ke latihan, bolehlah sikit kita ulang kembali, kaji kembali ke awal materi biar kita boleh lebih faham kan materi daripada harful jar, karena harful jar ini dia akan berkaitan lagi kembali ke materi kita selanjutnya. Okey. Nah, harful jar atau huruf jar ini maknanya adalah huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur. Contohnya sini kita ada bentuk dari marfu, bentuk dari normalnya sebuah isim, yaitu adalah kitabun. Ketika dimasukkan di dalamnya harful jar, contohnya alal kitabi, dia menjadi B dari yang sebelumnya U menjadi I. Jadilah dia majrur. Jadilah dia isim majrur. Contoh-contohnya di sini adalah salah satunya dari beberapa. Fi artinya di dalam, ala artinya atas, min artinya dari, ila artinya ke atau kepada, aina artinya di manakah. Boleh. Terima kasih pertanyaan Puan Radin. Aina juga boleh digunakan untuk tanya dari negara mana. Kan kita tanya min aina anta, dari mana engkau. Boleh kita nak jawab sebenarnya? Boleh kita jawab dari menggunakan negara, misalnya ana min Malaysia. Tapi kita boleh lihat Malaysia ini dia tidak menjadi i kan? Tidak menjadi i, tidak menjadi majur. Tapi itu nanti boleh kita pelajari di apa? Di pembelajaran kita selanjutnya. Dia ada alasan kenapa Malaysia ini tidak menjadi i seperti masjid di sini. Makanya saya tak pakai ke apa? Ana min Malaysia atau ana min Malaka, karena dia ini khusus ini. Dia ini ada hukum khususnya ini, istimewa ini. Jadi kita pakai saja kata-kata yang umum, kata ismun yang umum, kita pakai masjid. Okey. Boleh faham Puan Radin? Kalau boleh dipakai, boleh dipakai. Aina, min aina anta? Ana min Indonesia. Misal saya dari Indonesia. Nah, atau ana min Malaysia. Saya dari Malaysia. Ana min Malaka. Ana min Kuala Lumpur. Boleh. Tak masalah sebenarnya. Kalau pakai negara kah atau kota kah atau Korea kah, tak apa. Tapi kita pakai masjid di sini biar boleh kita lebih paham mengenai harful jar. Okey? Boleh paham ya Puan Radin? Ada lagi tak pertanyaan buat tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah faham tu. Ya, terima kasih ya pertanyaan Puan Radin. Okey. Kalau kita dah boleh paham, bolehlah kita masuk latihan ya. Ada pertanyaan misalnya seperti ini. Nah, dia tak tampak ya. Nah, saya nak tanya. Aina sajadah? Di mana sajadah? Aina sajadah? Aina sajadatun? Nah, kita nak boleh jawab kalau misalnya pakai ala. Kalau dia pakai ala, misalnya saya punya contoh di sini,
Sajadatun, sajadah ini dia lagi ada di atas kursi daripada sebuah kursi. Nah, kita tulis bahasa Indonesia, bahasa apa Melayu di sini. Sajadah di atas kursi. Nah, nah, siapa yang boleh tak tuan-tuan dan puan-puan tuliskan bahasa Arabnya sajadah di atas kursi dari pertanyaan aina sajadah? Di mana sajadah? Nah, sajadahnya kita tahu sajadahnya dia lagi di atas kursi. Nah, bagaimana kita nak nulisnya dalam bahasa Arab? Boleh ditulis di kolom kolom komentar tuan-tuan dan puan-puan. Sajadatun ala kursiyun. Nah, Puan Roziah menjawab as-sajatu ala kursi. Ana kursiyin. Oh, di mana kursi? Kursi di sini. Nah, sajatu ala kursiyun. Sajatun ala kursiyun. Nah, beberapa tuan-tuan dan puan-puan menjawab sajadatun ala kursi yun ala kursi yun. Nah, sajadatun ala tambah ya. Sajadatun ala kursiyun. Benar tak ini tuan-tuan dan puan-puan? Sajadatun ala kursiyun. Benar tak tuan-tuan dan puan-puan? Sajadatun ala kursiyun. Betul tak? Ayo, ingat-ingat lagi. Ayo. Nah, contohnya ada di sini nih. Sajadatun ala oh, salah ya. Salah ya Puan Doe. Salah ya Puan Halimah, salah Ustaz. Ah, berarti kalau sajatun ala kursiyun salah, berarti bentuk yang benar adalah ala. Nah, betul ala kursiyin. Atau kalau misalnya ada alif lam, alal kursi, alal kursiyi. Alal kursiyi. Oke. Sebab tak ada alif lam dan baris bawah. Oke. Nah, betul ya. Nah, berarti yang betul adalah sajadatun ala kursiyin atau sajatun alal kursiyi. Kalau pada alif lam dia satu aja. Kalau tak ada alif lam dia pakai yin. Pakai in. Oke. Boleh paham ya tuan-tuan dan puan-puan? Ini kena fokus nih, kena fokus. Udah tengah hari tak udah tak fokus ya, udah kenyang makan tadi siang. Oke. Sajadatun ala kursiyi atau sajadatun ala kursiyin. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Kita belum pakai ila ya tadi. Nanti kita tanya saja di sini. Ila aina oh, tak apa Pak Puan lah. Tak apa Puan apa yang menjawab salah tadi. Mungkin kita lagi kurang fokus ya. Kita lagi kenyang udah makan siang tadi ya. Nah, jadi lupa pelajaran. Jadi tak apa kita perbaiki bersama, kita belajar bersama. Oke, ila aina ila aina anta
ila ini kan kita bisa pakai artinya ke atau kepada. Berarti artinya di sini kamu nak kemana? Kamu kemana? Kamu mau kemana? Kemana kah? Nak kemana? Nah, kalau misalnya dia nak jawab, saya saya pergi, saya ke misalnya ke sekolah. Nah, gimana jawabnya tuan-tuan dan puan-puan? Ana, 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 saya nak ke sekolah. Kan ditanya, kamu nak kemana? Ila aina anta? Kamu nak kemana? Jawabannya, kalau misalnya jawaban dalam bahasa Indonesia-nya, saya ke sekolah. Nah, bahasa Arabnya apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Oke, Puan Zahra, ana ilal madrasati. Oke, coba yang lain. Ada tak jawabannya? Puan Salma, ana ilal madrasati. Puan Halimah, ana ilal madrasati. Oh, semua jawab ana ilal madrasati. Madrasati. Nah, ana ilal madrasati. Betul tak nih tuan-tuan dan puan-puan? Dia sebelum ismunnya tuh dia ada kata jar. Ada huruf jar. Nah, ada huruf jar. Nah, berarti ismun setelahnya, betulkah dia pakai kasrah? Betulkah? Betulkah dia pakai kasrah? Tak pakai domah kah dia? Betulkah ini? Ana ilal madrasati. Ana ilal madrasati. Betul. Oke. Betul ya, Puan Tuan Doe. Betul ya, Puan Lam. Betul. Jawabannya berarti ana ilal madrasati. Dia menjadi majrur karena sebelumnya dia ada harful jar. Oke. Betul ya? Oke, betul. Ya pakai kasroh. Oke. Puan Zahra, betul pakai kasrah ya? Oke. Oke. Sudah boleh paham perempuan dan tuan-tuan? Tuan-tuan dan perempuan boleh paham? Ustaz kena jawab lah. Oke. Betul ini, betul. Jawaban dari saya betul lah Puan Razia, betul. Alhamdulillah. Berarti kita sudah paham ya? Ana ilal jamiah. Saya nak kampus. Okey, lebih bagus lagi nih jawaban dari Puan Rodia. Puan Radin. Alhamdulillah sudah paham ya? Sudah paham ya? Puan Zarah paham ya? Puan Halimah paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Roziah pun sudah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah paham semua. Okey. Karena tuan-tuan dan perempuan semuanya sudah paham mengenai hafujar, berarti bolehlah kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan besok, sebelumnya mohon maaf saya sebelumnya cakap kalau pertemuan di pertemuan sebelumnya kalau pembelajaran kita next akan membahas tentang domir, tapi setelah saya kaji ulang kayaknya kita harus dulu belajar masalah. Setelah ini ada permasalahan musanna, ada masalah jamak. Nah itu kita harus paham dulu masalah ini sebelum kita nak belajar masalah domir. Jadi saya mohon maaf jadi saya ada banyak buku yang saya pakai sebagai acuan. Jadi saya kaji-kaji kayaknya ini cocokkah untuk materi selanjutnya, ini cocokkah untuk pembelajaran kita selanjutnya. Makanya kita akan mempelajari materi-materi yang sekiranya berhubungan dengan materi kita sebelumnya. Jadi dia akan berkaitan
makanya kita boleh paham lebih cepat. Insya Allah. Eh, Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Jadi kita akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Puan Rozia. Terima kasih Puan Salma, Puan Hawa Mat Yahya, Puan Radin, Puan Lam. Terima kasih. Terima kasih. Syukron. Puan Siti Esa. Terima kasih. Syukron kasihan.